Shalom Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Sekali lagi Shalom. Kita akan mulai pada sore hari ini. Beberapa kita yang hadir pada sore hari ini kita mau menyanyikan ya.
demikian kerinduan kami mengenal Engkau lebih dalam. Sebab kasih-Mu luar biasa. Dan kami sungguh mengagumi kedahsyatan-Mu, mengagumi kasih karunia-Mu. Engkau Tuhan yang mengerti kedalaman hati kami. Kami rindu juga mengenal Engkau lebih jauh dari apa yang kami kenal saat ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, bahkan melalui kebenaran firman-Mu sebentar lagi, Tuhan. Engkau akan bawa kami pada pengalaman-pengalaman rohani yang baru. Engkau membawa kami kepada pengalaman-pengalaman rohani yang semakin jauh untuk mengenal Engkau lebih dalam, untuk intim, akrab, karib dengan Engkau, sehingga kami mengenal hati-Mu, Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Mari Kau tolong kami ya Roh Kudus, untuk senantiasa menjadikan firman yang kami dengar hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, bekerja kuat memberkati kami dan membuat kami semakin hari semakin memuliakan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Sudah melihat? Sudah menemukan? Ya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara beriman dengan baik. Bahkan bagi jemaat yang beribadah di rumah-rumah, siapkan Alkitab kita buka di dalam Markus 7 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara, ayat ini disampaikan adalah kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengutip dari ayat perjanjian lama dalam kitab Yesaya. Dia menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang Yahudi, bahkan kebanyakan orang-orang Yahudi, saudara, menegur dengan kata-kata yang ada tertulis dalam kitab Yesaya yang berbunyi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan sesuatu tentang ayat ini, saudara, Alkitab menulis dengan luar biasa, sehingga saya, saudara-saudara, terinspirasi dari ayat ini. Bahkan saya mendapat berkat dari ayat ini, yang dikatakan di sana bahwa hati orang-orang Farisi itu jauh dari Tuhan. Padahal mereka adalah orang-orang yang dikatakan dalam firman Allah adalah orang-orang yang begitu agamis,
sangat sedih, saudara. Ketika dikatakan di sini adalah orang-orang yang katakanlah orang-orang yang spiritualnya lebih dibanding orang-orang awam. Namun Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus menegur mereka, hatinya jauh. Padahal orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang setiap harinya dekat dengan kitab suci. Saudara, begitu hafal dan kehidupannya begitu rohani, ya. Namun hatinya jauh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang memprihatinkan, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan malam hari ini saya beri tema mendapati Yesus dan menemukan kuasa. Mendapati Yesus dan menemukan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di kalangan kita orang-orang percaya, saudara, banyak juga orang-orang percaya seolah-olah dia percaya kepada Tuhan, ya. Seolah-olah dia adalah orang yang rohani sekali dengan kehidupannya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kehidupannya kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang rohani, namun mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan karena hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Namun dikatakan Alkitab hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bibirnya bisa dikatakan Alkitab, bibirnya memuliakan aku, ya, tapi hatinya jauh daripada aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau menjadi orang-orang yang selalu mendapati Yesus dalam kehidupan kita dan menemukan mujizatnya, menemukan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan Kristus, ketika hidup kita sehari-hari bersekutu di dalam Kristus, maka kita mendapati Yesus. Kita berjumpa dengan Yesus, bahkan kita merasakan, mengalami dan menemukan kuasa maupun mujizatnya. Ini yang harus menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Sehingga kita tidak hanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, namun hati kita jauh, tetapi kita mau menjadi orang percaya yang juga kita melekat dan mengalami kuasanya yang hebat itu setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti anak sulung. Saudara, ingat cerita firman Tuhan tentang anak bungsu yang hilang. Ya. Sebenarnya yang hilang itu bukanlah anak bungsu, tetapi anak sulung ini terhilang begitu luar biasa. Anak bungsu memang ketika bapaknya ada, dia meminta warisan kepada bapaknya. Ya, ini kisah tentang anak yang hilang. Setelah itu dia pergi setelah mendapatkan warisan dari orang tuanya. Lantas dia berfoya-foya sampai semua hartanya habis dan dia jatuh miskin dan dia harus bekerja, bahkan mendapatkan makanan babi saja dia tidak bisa, ya, untuk dimakan dia. Ya. Sehingga anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya. Dia katakan, aku telah berdosa kepada Bapa dan aku telah berdosa kepada surga. Maka aku harus pulang ke rumah bapakku, sebab di rumah bapakku banyak orang-orang upahan yang setiap hari mereka makan kenyang, tetapi aku di sini kelaparan. Saudara-saudara, anak
Bapaknya berlari mendapatkannya dan dipeluk anak itu. Dan bapaknya begitu mengasihi anak ini, meskipun dia sudah menghambur-hamburkan banyak harta. Dan setelah itu dia membuat pesta, saudara-saudara, dengan menyembelih lembu tambun. Untuk apa? Untuk pesta karena anaknya yang dulu hilang telah kembali, dan anaknya, saudara-saudara, ditemukan kembali. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Anak sulung, dia sangat marah karena bapaknya membuat pesta untuk anak bungsu. Yang sulung berkata, "Bapak, selama saya tinggal bersama-sama dengan Bapak, mana pernah Bapak membuatkan saya acara pesta? Ya. Mana pernah selama saya bersama dengan Bapak, jangankan menyembelih lembu tambun, menyembelih domba saja tidak pernah untuk pesta." Saudara-saudara, ternyata anak sulung ini yang selalu dekat dengan Tuhan, dekat dengan bapaknya maksudnya, telah kehilangan kehidupannya, saudara-saudara. Jangan sampai kita seperti anak sulung, seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang begitu rohani, menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi sebenarnya kita telah kehilangan hadiratnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang disebut orang-orang Kristen, datang beribadah. Kita menjadi orang-orang yang disebut murid-murid Kristus, namun kita kehilangan realita Tuhan. Kita kehilangan hadiratnya. Kita tidak menemukan mujizat. Kita tidak menemukan kuasanya. Ya, bahkan hampir-hampir kita setiap hari tidak pernah merasakan anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka kita akan seperti anak sulung ini, meskipun dia bersama-sama dengan bapaknya, tapi dia tidak bisa merasakan kehidupan bersama bapaknya. Ya, bapaknya menjawab, "Anakku, aku membuat pesta ini karena adikmu telah pulang dan dalam keadaan hidup. Dulu dia mati, sekarang dia hidup kembali. Mari kita bersuka cita untuk adikmu." Saudara-saudara, yang sulung tetap marah karena dia berkata, "Loh, saya setiap hari gak pernah dibuatkan pesta." Tetapi bapaknya menjawab, "Anakku, engkau setiap hari bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu." Amin. Ya. Tuhan menjawab di dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, kita tidak bisa menemukan hadiratnya, kita tidak bisa mendapati, saudara-saudara, kasih karunia-Nya, bahkan kita tidak pernah mengalami mujizatnya. Kita sulit berjumpa dengan kasih karunia-Nya, tidak bisa merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Padahal Tuhan berkata, "Engkau setiap hari bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu." Seperti anak sulung ini, saudara. Apa yang menjadi milik bapaknya adalah miliknya juga. Tapi dia tidak bisa menikmati. Sehingga ketika ayahnya, bapaknya membuatkan pesta untuk adiknya, dia iri dan menuntut. Saudara, "Loh, selama saya bersama-sama dengan Bapak gak pernah ada pesta." Ya salah sendiri dia gak buat pesta. Wong apa yang mau miliknya Bapak adalah miliknya juga. Saudara-saudara, jangan
sampai kita sebagai orang-orang percaya seperti anak sulung. Meskipun dia kelihatannya tidak menjadi anak yang hilang, tapi dia kehilangan, saudara-saudara, hadirat Tuhan, kehilangan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang mendapati atau menemukan kuasa mujizatnya adalah orang-orang yang bagaimana, saudara-saudara? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, orang-orang yang mendapati dan menemukan kuasa mujizat Tuhan Yesus adalah orang-orang yang hidup bergerak dalam iman. Amin. Ini kunci. Kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tidak ada iman, maka kita tidak bisa mendapati Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita miliki iman dalam hidup kita. Bahkan kita mengatakan tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dengan memiliki iman kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Kristus setiap hari. Saudara-saudara, jangan-jangan kenapa ada banyak orang percaya tidak bisa ketemu dengan Kristus. Kehidupannya begitu rutin, rohani, namun tidak pernah berjumpa dengan Kristus. Bahkan mungkin tidak bisa mengalami mujizat dan kasih karunia-Nya setiap hari. Kenapa? Karena hidupnya tidak memiliki iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat di dalam Matius sebagai contoh orang yang memiliki iman dan berjumpa selalu dan mengalami kuasa Tuhan. Ada dalam Matius 9 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Matius 9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Sudah menemukan? Ya, saya akan membacakannya. Mari jemaat yang ada di rumah-rumah juga di dalam Matius 9 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Artinya Yesus ini dimintai pertolongan oleh Yairus karena anaknya sakit. Maka Yesus bangkit dan mengikuti orang-orang ini, ya, mengikuti Yairus untuk menemui anaknya yang sakit. Ternyata di tengah perjalanan anak ini juga akhirnya meninggal. Ya. Nah, pada saat dia mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara, dalam Injil sinoptik yang lain selain Injil Matius, ada Injil Lukas, Markus, dikatakan bahwa perempuan ini datang kepada Yesus dengan iman dan dia berkata, "Asalku jamah saja jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh." Saudara-saudara, karena iman
Yesus menemui perempuan yang menjamah jubah Yesus. Dia sambil memandang dan dia datang. Kuatkanlah imanmu, sebab imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Betul? Ya. Dalam Injil sinoptik yang lain, Markus dan Lukas, dikatakan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini dengan iman dia datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan bukan hanya dia berjumpa dengan Tuhan, tapi dia juga berjumpa dengan mujizatnya. Dia berjumpa dengan kuasanya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kekristenan kita selalu membangun iman kita kepada Tuhan, maka setiap hari ketika iman kita terus terbangun, maka setiap hari kita akan bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan mujizat dan kuasanya itu selalu nyata dalam hidup kita. Dia bukan hanya berjumpa dengan Kristus karena imannya, dia menjamah jubahnya dan Kristus berbalik melihat dia dan datang kepada dia, berjumpa tatap muka dengan Yesus. Namun dia juga merasakan, menikmati mujizat yang terjadi dalam hidupnya. Sakit pendarahannya langsung sembuh. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang luar biasa, yang tidak bisa hanya dipelajari dalam sekolah teologi, ya, yang tidak bisa dipelajari dengan keilmuan apapun, saudara-saudara, karena ini pengalaman dan ini begitu berharga. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang bagaimana yang mendapati Yesus, ya, orang-orang yang finding Jesus, ya, yang benar-benar berjumpa menemukan Yesus, mendapati kuasanya, saudara-saudara. Yang kedua adalah orang-orang yang hidup dan bergerak dengan agresivitas rohani. Amin. Bukan hanya orang-orang yang punya iman, tapi orang-orang yang agresif, orang-orang yang punya passion dalam hidupnya, ya, orang-orang yang punya gairah rohaninya, orang-orang yang bergerak dengan agresif, saudara-saudara, dengan keantusiasannya, selalu rindu dan haus kepada Tuhan. Orang-orang yang demikian yang akan menemukan Kristus. Orang-orang yang demikian akan mendapati Kristus. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang finding Jesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar. Contohnya adalah Sakeus. Mari kita akan lihat di dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah menemukan? Saya akan membacakannya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus,
hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, kegairahan Sakeus ini, keagresifan Sakeus, keantusiasan Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus membuahkan hasil. Dia berjumpa dengan Yesus. Bahkan Yesus mengenal Sakeus. Amin. Sakeus dan Yesus belum pernah bertemu sebelumnya, belum pernah saling kenal. Tapi Tuhan Yesus mengenal Sakeus. Ketika Sakeus didapati dia sedang memanjat pohon untuk melihat Yesus, Yesus berkata, Sakeus, dipanggil dengan jelas namanya karena Yesus mengenal orang-orang yang dengan agresivitas yang tinggi dalam kehidupan rohani, orang-orang yang antusias dalam kehidupan rohani, ingin berjumpa dengan Kristus. Dia akan berjumpa, dia akan mendapati Yesus. Saudara-saudara, bukan hanya mendapati Yesus saja, tapi Yesus mengenal Sakeus. Dan bukan hanya Yesus mengenal, bahkan Yesus menumpang di rumah Sakeus. Saudara, adakah hari-hari ini kehidupan rohani kita sedang menurun dalam semangat kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, kita harus agresif, antusias. Kita harus memiliki kehidupan passion yang luar biasa. Saudara-saudara, saya beberapa waktu lalu ketika tim MKD ini ngomong, kami mau ke Sukamadi, ya, karena kami pernah cerita dulu sekali aku ke Sukamadi yang dulu, udah kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan tim MKD mengatakan kami mau ke sana. Saudara-saudara, secara keadaan saya ini payah kalau ke Sukamadi, gitu ya. Aduh, dengan jalan yang begitu nggak enak. Waktu awal-awal ke sana saya 2 minggu badan saya enggak. Saudara-saudara, capeknya badan saya sakit semua, enggak hilang selama 2 minggu. Sekarang saya harus ke sana lagi, ya, dengan kondisi jalan yang seperti itu dan digoncang-goncang, ya, ketika naik jeep begitu. Saudara, saya bisa membayangkan, wow, tidak enak lagi, ya. Tidak enak di sana, ya. Menyakitkan. Tapi dalam hati saya bersemangat, saudara-saudara. Dalam hati saya agresif. Kenapa? Ya, karena melayani Tuhan, saudara. Ya, kalau ke sana cuma hanya main saja ke pantai atau lihat penyu, ya apa gunanya? Hasilnya cuma capek. Tapi tawarannya adalah pelayanan, maka saudara-saudara, saya tidak membayangkan goncangan-goncangan itu. Tapi yang saya bayangkan bahwa Kristus saja, dia punya passion untuk menyelamatkan saya. Dia punya gairah untuk menyelamatkan saya meskipun dia dipermalukan. Saya juga harus semangat melayani dia. Kalau dia semangat untuk menyelamatkan saya, dia punya gairah yang luar biasa. Dia punya antusias untuk keselamatan jiwa-jiwa. Masa saya melempeng sebagai hamba Tuhan? Ya. Saya hanya bisa bayangkan
Kristus saja pikul salib, dia semangat, saudara. Naik ke puncak Golgota, dia semangat, saudara. Dengan penderitaan itu dia datang. Dia katakan, mari kita ke Yerusalem, sebab anak manusia akan ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, dan dia harus disidang dan menderita, bahkan disalibkan mati. Bayangkan, Yesus saja semangat untuk datang karena dia tahu akan disalibkan. Dia datang itu penderitaan salib. Masa saya kesuka pade aja mikirnya badan sakit semua. Yang saya pikir bukan itu lagi. Saya hanya katakan, Tuhan, hidupku ini semua anugerah-Mu. Ya. Tidak ada karya yang terbesar dalam hidup ini selain karya salib-Mu yang menebus hidup. Saya ini pendosa, Tuhan. Tapi saya yang pendosa ini Engkau ampuni tanpa syarat. Masa saya harus mengajukan syarat? Jangan ajukan syarat, saudara. Saya mau ke gereja kalau saya kaya. Saya akan datang ke gereja kalau saya kaya. Itu syarat. Saya akan melayani kalau saya diberkati Tuhan. Kalau itu, layani saja dia, apapun kondisinya. Karena dia melayani kita meskipun kondisi kita berdosa. Dia selamatkan kita ketika kita berdosa. Kalau kita berdosa, dia disalib bukan untuk orang benar. Dia disalib karena kesalahan kita, karena dosa kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyembah, memuliakan Tuhan, melayani Dia, jangan ajukan syarat. Tidak layak hidup kita ngomong seperti itu. Ya. Dibandingkan dengan kasih karunia-Nya, semuanya tidak akan terbanding semuanya. Ya. Kalau selagi saya, saudara-saudara, Tuhan berikan kekuatan, ya, sampai hari ini bisa berdiri, saya akan terus belajar untuk memberikan yang terbaik, bukan untuk mengajukan syarat, saudara. Ya. Lakukan saja untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Dia yang sudah menebus hidup kita dan menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti Zakius inilah orang yang haus dan lapar akan kerohaniannya, saudara, akan Tuhan. Orang-orang yang agresif, antusias, dengan passion yang luar biasa, ingin bertemu dengan Kristus. Dan orang-orang inilah yang mendapat Kristus dan kuasanya terjadi. Apa kuasanya? Mujizatnya apa? Mujizatnya Yesus mengenal dia, dan mujizatnya Yesus tinggal di rumah Zakius. Dan ketika Yesus tinggal di rumah Zakius, hanya beberapa menit saja Zakius diubahkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau Yesus ada di dalam hidup kita, maka perubahan itu akan terjadi. Perubahan hidup itu akan terjadi. Pertobatan akan terjadi. Zakius bertobat. Dia adalah orang yang suka memeras. Dia kaya karena dia adalah seorang pemungut cukai yang suka memeras. Dia katakan, saudara-saudara, separuh dari hartaku akan kubagikan kepada semua orang. Dan kalau ada orang yang peras, dia akan mengembalikan berapa? 4 kali lipat.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan terjadi pada saat itu keselamatan kepada Sakeus. Tuhan Yesus sendiri berkata, hari ini di rumah ini terjadi keselamatan, sebab orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sakeus diselamatkan oleh Tuhan, diubah dalam kehidupan pertobatan yang sungguh. Jangan heran kalau ada orang Kristen tapi hidupnya belum bertobat. Saudara-saudara, kenapa? Karena di dalam hidupnya dia tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ya. Karena hidupnya hanya sebatas warisan. Ya. Warisan kekristenan, bukan pengalaman. Ini yang lebih berharga. Pengalaman berjumpa dengan Yesus inilah kita akan menemukan kuasa dan mujizatnya. Ada banyak orang Kristen di luar sana, ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi di dalam sini, hanya di luar sana. Ya saudara-saudara, ya, tidak, hidupnya tidak bertobat, tidak berubah. Kenapa? Karena dia tidak berjumpa dengan Kristus. Dia tidak mendapati Kristus. Dia tidak memberi ruang kepada Kristus. Saudara-saudara, ya, oleh sebab itu jangan heran. Loh, orang Kristen kok begitu? Ya maklum. Jangan heran. Ya. Orang Kristen kok tingkahnya seperti orang yang nggak percaya Tuhan, orang yang mungkin lebih jahat daripada orang yang jahat. Itu hal biasa. Kenapa? Karena perjumpaan ini penting. Apakah orang ini pernah mendapati Kristus atau saudara, dia tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman ini seperti yang dialami Sakeus. Orang-orang yang membuka hatinya untuk Kristus, maka dia akan diubahkan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman Sakeus ini menjadi contoh orang-orang yang hidup dan bergerak dengan keagresifan dan passion kepada Tuhan. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang akan mendapati Yesus, orang-orang yang finding Jesus. Saudara-saudara, yang ketiga, orang-orang yang bagaimana yang finding Jesus, orang-orang yang bagaimana yang dia bisa mendapati Yesus dan mengalami kuasa dan mujizatnya. Selain orang-orang yang hidup dan bergerak dalam iman, orang-orang yang hidup dan bergerak secara agresif dan memiliki passion kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes, Injil Yohanes 11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah menemukan? Sudah menemukan Bapak Ibu? Ya, saya akan membacakannya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyaingkannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Lazarus itu, ya, 3 bersaudara ini, Maria, Marta, dan Lazarus, adalah orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang-orang yang memiliki pengalaman mujizat yang luar biasa. Kalau kita membaca ayat ini, Tuhan Yesus ketika dia datang berjumpa untuk menemui Lazarus yang sakit itu, dia terhambat perjalanannya, ya, karena dia harus dimintai banyak orang untuk menolong, menyembuhkan, sampai pada akhirnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus, bagi orang banyak seolah-olah Tuhan Yesus ini terlambat karena Lazarus mati. Lazarus yang sakit itu akhirnya mati. Dan setelah mati, Lazarus dikuburkan. Tapi Yesus masih berlambang-lambang. Ketika Yesus sampai di sana, saudara-saudara, Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, dimakamkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Keluarga Maria dan Marta, Lazarus ini adalah keluarga yang memiliki hubungan yang sangat manis dengan Kristus. Dikatakan Alkitab, Maria adalah orang yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Pengalaman ini, pengalaman Maria ini adalah pengalaman yang sangat banyak. Bahkan di Injil Sinoptik yang lain dikatakan bahwa Maria yang dimaksud ini adalah Maria yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, dan pengalaman mereka juga adalah pengalaman yang luar biasa. Tuhan Yesus dengan Marta pun demikian, bahkan dengan Lazarus. Jadi keluarga Lazarus, Marta, Maria, 3 bersaudara ini, saudara, adalah keluarga yang memiliki hubungan yang manis dengan Yesus. Hubungan yang luar biasa, dekat, saudara-saudara. Sehingga ketika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan karena Lazarus sakit, mereka mencari Tuhan Yesus. Maria mencari Tuhan Yesus. Marta mencari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus sampai di sana, mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus mendengar Lazarus sudah mati, apa yang terjadi? Tuhan Yesus minta dihantar ke makam, dan Tuhan Yesus menangis. Ya. Tuhan Yesus menangis. Saudara, luar biasanya Alkitab mengatakan di dalam ayat yang kelima dengan jelas, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Siapa kakak Marta? Maria. Jadi 3 bersaudara ini begitu dikasihi oleh Yesus. Dan kalau orang yang dikasihi adalah orang yang punya hubungan yang manis, ya, hubungan yang spesial. Saudara-saudara, kalau kita kepingin merasakan kuasa mujizatnya, hubungan yang manis ini dengan Yesus adalah jembatan yang
begitu luar biasa, kita bisa menemukan anugerah. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita memiliki hubungan yang indah bersama Yesus? Apakah ketika kita pagi kita menyapa, Yesus Tuhanku, aku bersyukur. Apakah kau pernah menyapa saat pagi kau bangun tidur? Apakah kau ngobrol dengan dia? Apakah kau karib dengan dia? Ajak ngomong saudara-saudara. Apapun Tuhan senang kalau diajak ngobrol. Ya, Tuhan senang kalau diajak ngomong. Apapun, ajak ngobrol. Entah itu pekerjaan Tuhan, entah itu sekolah, ngobrol dengan Tuhan. Doa. Apa doa? D-nya duduk, O-nya omong-omong, A-nya dengan Allah. Doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Amin. Ya. Doa kata ngobrol bersama Dia. Dia adalah Bapa kita. Sapa ketika kau bangun pagi, Tuhan terima kasih. Saudara, ya. Nggak cukup hanya bisa terima kasih, saya bisa menghirup napas udara yang segar pagi hari. Saya selalu katakan, Tuhan terima kasih, saya bisa bangun pagi, menghirup udara segar, dan saya lanjutkan terima kasih untuk semua hal. Dan yang paling tidak saya pernah lupakan adalah Tuhan, selamat pagi, saya terima kasih Bapak. Untuk apa? Untuk karya salibmu yang menebus hidupku, untuk pengampunan yang luar biasa. Saya selalu tidak pernah lupa. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Karena Yesus saya diselamatkan. Karena karya salib itu, saya selalu bersyukur, saudara-saudara. Saya selalu mengingat karya salib itu. Karena karya salib itulah yang mempesona saya. Ya. Kalau hanya terima kasih Tuhan, kau kasih makan, pelihara hidupku. Terima kasih hari ini membuat hal yang indah. Itu hal yang biasa. Ya. Itu hal-hal yang ada di sekitar kita. Tapi berterima kasih untuk kekekalan yang Tuhan sudah anugerahkan. Itu fokus kita kepada kekekalan. Amin. Itu harus disyukuri setiap hari, setiap saat. Ya. Kita syukuri kekekalan, bukan hanya yang di bumi ini saja. Yang di bumi ini akan berlalu, tapi surga itu menjadi bagian orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang beriman kepada Dia, orang-orang yang selalu bisa berkata, Tuhan, terima kasih, saya orang berdosa, tapi Engkau menebus hidupku. Terima kasih buat karya salibmu yang luar biasa. Kalau tidak, saya bukanlah apa-apa. Ini penting, itu kita syukuri setiap saat, setiap waktu. Saudara-saudara, bahkan ketika saya memuji Tuhan waktu itu, saya meneteskan air mata. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Hari ini saya bisa memuji Tuhan, beribadah kepada Engkau karena penebusan dosa yang begitu. Selalu karya salib itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup saya. Saudara-saudara, miliki hubungan yang manis, miliki kearifan yang luar biasa. Sebab orang-orang yang karib inilah orang-orang yang akan mengalami, orang-orang yang karib adalah orang-orang yang finding Jesus, mendapati Yesus, saudara. Ya. Bahkan bukan hanya mendapati Yesus, kita pun akan mengalami kuasanya, kita pun akan mengalami mujizatnya.
Lazarus, keluarlah. Lazarus dalam keadaan terikat, terbungkus kain kafan. Saudara-saudara, Lazarus keluar dalam kondisi masih terikat, dan Lazarus mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasanya. Karena apa? Karena sebuah hubungan yang indah dengan Yesus. Ada banyak orang Kristen sangat disayangkan kehidupan kekristenan. Dia bahkan tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan sehari-hari hidupnya tidak pernah mengalami kehidupan pertolongan Tuhan. Yang ada hanya keluhan-keluhan. Yang ada hanya peristiwa-peristiwa dan dia tidak bisa mengalami anugerah. Jangan salah, masalah pasti datang kepada semua orang. Tetapi yang membedakan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Kristus adalah orang-orang yang bisa mengalami pertolongan ini. Bukan orang-orang yang semakin hari semakin hidup dalam permasalahan dan semakin hari semakin terjerat dalam persoalan sehingga tidak bisa bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang punya masalah itu tanda-tanda kehidupan di bumi. Amin. Masih hidup. Ya. Kalau orang punya masalah itu tandanya masih hidup di bumi. Kalau nggak percaya, pegang, samakan. Ya. Kalau nggak percaya, pegang ini. Batu angkat terus. Betul nggak? Kalau batunya sudah dingin, itu mati. Yang mayat itu harus dipegang dingin. Saudara, kalau batunya hangat, pasti punya masalah. Dan jangan pernah berkata masalah adalah sesuatu yang menghancurkan hidupmu. Dari sudut pandang mana kita berkata masalah menghancurkan hidup kita? Kalau dari sudut pandang bahwa kita tidak bisa bersyukur, masalah akan tetap menjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang punya hubungan dan bersyukur kepada Tuhan, masalah boleh ada, tapi akan melihat pertolongan Kristus. Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Ya, masalah seolah-olah tidak bisa diatasi. Lazarus mati, siapa yang bisa mengatasi kematian? Tidak ada. Yang ada hanya sudahlah Tuhan, nggak usah dibuka pintu kubur itu. Dia sudah mati 4 hari, buat apa? Ya, tidak ada solusi sudah. Orang mati 4 hari kok pakai dibuka-buka saja. Pengen lihat wajahnya? Ya. Tidak. Yesus berkata, buka saja. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan bangkit dan dia akan hidup. Amin. Itu yang dikatakan Yesus. Ya, kalau Yesus sudah berkata begitu, gak dipercaya sebagai Tuhan, kebacut. Ya, siapa kebangkitan dan hidup kalau bukan Gusti Allah dulu? Ya, itu masih dikatakan, oh Yesus gak pernah ngomong Tuhan, gak pernah ngaku sebagai Tuhan. Yesus itu manusia, mana buktinya Injil? Coba lihat, Yesus ngaku-ngaku Tuhan gak? Akulah Tuhan, sembahlah aku. Kepingin tahu kata-kata itu, saudara-saudara. Ini sangat bodohnya, batu apa? Dan ya, saudara-saudara, Yesus gamblang sekali. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang memberi hidup? Saudara-saudara, kalau bukan Tuhan, manusia tidak boleh ngomong seperti itu. Ya. Ada yang berani ngomong begitu? Akulah kebangkitan dan hidup. Oke mas, kalau memang jenengan kebangkitan dan hidup, ayo melu aku. Gowon nang kuburan. Atau gowon melayat wong mati. Ya.
Panggitan hijau loh. Akhir no. Ya, syukur Mas. Ya. Yesus gak pakai gitu begitu. Ya. Loh, tapi mau panggitan hijau. Tenang tak? Ya, Yesus. Lazarus, keluar. Ya. Bangkit. Ya. Ini saya dipercaya belum soal. Ya. Pinginnya apa? Pinginnya jelas. Aku lakukan. Pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Itu yang ada di Alkitab itu siapa? Siapa yang ngomong sembarangan? Iblis. Waktu Iblis mencoba Tuhan Yesus pada saat dia puasa itu, semua akan diberikan kepadamu kalau kau sujud menyembah. Tuhan Yesus katakan, sembahlah Tuhan Allah. Minta disembah. Iblis yang minta disembah itu. Tuhan, saudara, nggak minta disembah, tapi kita yang diciptakan layak untuk menyembah Dia. Nggak perlu minta disembah. Oh, Dia sendiri mengaku, aku adalah aku. Eser, Eser. Aku adalah aku. Apa arti aku adalah aku? Ketika Musa datang, Tuhan, bagaimanakah namamu? Tuhan memperkenalkan diri. Aku adalah aku. Eser. Yang artinya akhirnya diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi menjadi huruf tetragrammaton YHWH yang disebut Yahweh. Yeshua itu Y-nya itu Yahweh, dan Yeshua itu artinya adalah Yahweh penyelamat. Ya, seperti kata nama Yosua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Nama Yesus itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yeshua, Mesiha, Yesus Kristus atau Yesus Al-Masih, Mesiha. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, Dia pernah berkata, aku adalah aku. Artinya apa? Aku mulia karena aku mulia. Gak perlu ada orang memuliakan aku tetap mulia, kata Tuhan. Ya. Kemuliaan Tuhan gak perlu ada orang yang memuliakan Dia. Itulah kemuliaan Tuhan. Aku mulia karena aku mulia. Ya. Gak perlu ada orang memuji Tuhan, Dia tetap mulia karena Dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku ada karena aku ada. Artinya apa? Dia bukan ciptaan. Aku ada karena aku ada. Ya. Bukan aku ada karena Dia. Kalau kita manusia, aku ada karena Dia. Aku ada karena diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu manusia. Tapi kalau Tuhan, aku ada karena aku ada. Itu adalah Aku ada. Bukan dibuat oleh siapa-siapa, bukan diciptakan oleh siapa-siapa, tapi aku ada karena aku sendiri ada. Itu loh. Ya. Kata-kata ini dalam bahasa Yunani disebut ego eimi. Ya. Kata ego itu diterjemahkan aku. Ya. Ego eimi. Dan kata ego eimi selalu dipakai oleh Yesus. Kata aku adalah aku, ini selalu dipakai Yesus.
Pada waktu Yesus ditanya, mana Yesus yang harus ditangkap itu? Mana? Akulah dia. Ya. Ego ini, akulah, aku itu. Kata ego ini adalah kata yang disebut pada saat Musa menyebut, aku adalah aku. Makanya ketika Yesus katakan, akulah dia yang mencari. Apa yang terjadi? Mereka rebah. Prajurit-prajurit yang akan menangkap bersama Yudas itu. Yang mana Yesus? Akulah dia. Langsung jatuh. Karena di dalam pengakuan aku adalah dia, aku adalah Tuhan itu, ya, mengandung kuasa. Dan orang tidak akan tahan di depan dia. Kalau Yesus masih diragukan, kebangetan. Ya, setiap kali saya berkhotbah selalu saya sisipi untuk hal-hal yang memberi pemahaman kita tentang ketuhanan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat dalam iman kita. Bukan hanya gombrong Tuhan itu piye itu, tapi kita benar-benar mengenal Dia. Dan orang-orang yang intim karib punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Seperti 3 bersaudara ini adalah orang-orang yang akan finding Jesus, menemukan Yesus, mendapati Yesus, dan mengalami kuasa mujizat. Sebagai ayat terakhir, kita akan buka Wahyu. Sebagai ayat penutup, kita akan buka Wahyu 3. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Pemain musik bisa maju ke depan. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Ya, di depan saudara sudah ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama Wahyu 3 ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara, ayat ini berbicara mendapati Yesus, finding Jesus. Yesus selalu ada di depan pintu hati kita, mengetuk pintu hati kita. Hati kita terbuka malam hari ini. Engkau punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Engkau punya iman kepada Tuhan. Engkau punya agresivitas dan passion seperti Sakeus. Engkau akan mendapati Yesus dan kuasanya bekerja atas hidup kita. Mari kita buka hati kita bersama-sama, datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan, buka hati, mulai dari yang awal. Bersama
Kalau kami memiliki passion seperti Sakeus, memiliki agresivitas, antusiasme seperti Sakeus, ingin bertemu dengan Engkau, finding Jesus, haleluya, memiliki iman seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, finding Jesus dalam hidup. Biarlah malam hari ini juga menjadi malam di mana kami akan memulai lebih lagi untuk membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Seperti Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Kristus. Alkitab mengatakan Yesus sangat mengasihi mereka. Saat Lazarus mati, Yesus datang menjumpai mereka dan Lazarus belum dibangkitkan. Tuhan, malam hari ini akan membawa kami untuk kami memulai semuanya ini, untuk memulai kami terus hidup dalam iman, hidup dalam passion, antusiasme kepada Engkau, dan juga hidup dalam hubungan yang manis dengan Engkau. Kami percaya sepanjang hari, setiap hari, bahkan setiap waktu yang kami akan lewati, kami akan mengalami pengalaman-pengalaman ilahi yang dahsyat, pengalaman-pengalaman yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Kami akan mendapati Yesus, kami akan berjumpa dengan Yesus, kami akan selalu bertemu dengan senyum manis Yesus, dan kami akan berjumpa dengan kuasa dan mujizat-Nya selalu ada bagi kami, Tuhan, sehingga hati kami selalu bersyukur dan kami menjadi orang-orang yang sungguh Engkau kenal dan kami mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Allah Roh Kudus meneguhkan firman ini menjadi rema dalam diri kami. Kami terbatas, tapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Terus tanamkan sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang
Ini saatnya Anda akan pulangkan sidangmu dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia akan memberkati kita malam hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini mari kita pulang dengan membawa segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, lengkap dengan pertolongan dan penghiburan di atas kita, dicurahkan kepada kita pribadi lepas pribadi, dicurahkan dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu, dicurahkan di dalam kehidupan usaha pekerjaanmu, dan juga sekolah dan masa depanmu dibuat sukses dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat jasmani dan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus